Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Amelia Ningsi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Psikologi semester 4. Kalau boleh tahu, kakaknya ini namanya siapa ya? Saya Devta, Kak. Oh, dengan Kak Devta. Salam kenal ya. Iya, Kak. Salam kenal juga. Kak, boleh minta waktunya sebentar ya untuk melakukan wawancara. Iya, Kak. Boleh. Nah, wawancara yang akan saya lakukan ini dengan topik konsep diri. Akan saya mulai ya wawancaranya. Iya, Kak. Boleh, boleh. Yang pertama, kira-kira kapan ya kakak ini memahami konsep diri kakak ini? Menyadari bahwa kakak ini sudah mempunyai konsep diri yang matang. Kalau saya sendiri itu baru bisa memahami konsep diri pada diri saya itu ketika 2 tahun yang lalu, dan itu lebih tepatnya setelah lulus SMK, gitu, Kak. Bagaimana kakak mendeskripsikan tentang konsep diri ini? Kalau menurut saya itu konsep diri itu sebuah pandangan, lalu kayak pengetahuan yang dimiliki oleh individu dari aspek fisik, psikologis, serta sosialnya berdasarkan apa yang telah individu itu lalui, dan bagaimana kayak individu itu bisa berinteraksi dengan orang lain, gitu, Kak. Oh gitu ya Kak. Iya. Selanjutnya, siapa nih yang menjelaskan tentang konsep diri kepada kakak? Atau kakak ini mencari tahu sendiri atau ada yang mengasih? Kalau saya kemarin itu ada yang memberi tahu kepada saya, gitu, Pak. Dan di mana kakak ini mengetahui tentang konsep diri? Apakah saat kakak lagi dengan teman-temannya nongkrong atau saat sendirian, lagi overthinking nih mikirin apa gitu, terus lagi cari-cari tentang konsep diri sendiri gitu. Kalau saya sendiri itu kemarin pas 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu saya ikut sebuah webinar, gitu, Kak, webinar pengembangan diri. Nah, yang narasumbernya itu beliau dari dosen Universitas Negeri Surabaya, gitu. Menurut kakak konsep diri ini penting nggak sih buat kakak sendiri? Iya, Kak, penting banget. Karena kalau nggak ada konsep diri gitu, jadi individu kayak misalkan saya itu nggak bisa kayak mengetahui ciri khas yang saya punya itu apa, gitu, karakteristik apa yang saya punya itu. Oke. Menurut kakak apa yang membuat seseorang itu bisa dikatakan sudah mempunyai konsep diri nih? Nah, kembali ke alasan yang saya tadi sampaikan ya, Kak, ya. Jadi konsep diri itu misalkan individu itu tidak memiliki konsep diri, gitu, Kak. Jadi bisa bisa dikatakan kalau individu itu masih belum mampu dan masih belum bisa memahami apa sih yang dimilikinya ini, misalkan kelebihannya itu apa, terus kelemahannya itu apa, gitu, Kak. Baik. Jika kakak sudah merasa mempunyai konsep diri, apa saja faktor-faktor yang membuat kakak berpendapat seperti itu ya? Oh, ini maksudnya faktor utama, Kak, ya? Ya. Oh, kalau menurut saya sih faktor utama yang buat saya itu kayak merasa punya konsep diri itu yaitu pastinya faktor pengalaman, Kak.
Pengalaman seperti apa ya yang membuat Anda mempunyai konsep diri Anda saat ini? Kalau saat itu saya pernah kayak melakukan sebuah kesalahan gitu Kak. Pasti kan manusia itu tidak luput dari kesalahan ya Kak ya. Tapi pada saat itu saya tuh kayak merasa benar-benar ada di satu fase di mana saya tuh udah bingung mau ngapain gitu. Jadi sebelumnya itu saya nggak tahu diri saya itu sendiri itu gimana gitu kan. Nah jadinya dari pengalaman tersebut saya tuh harus tahu apa sih yang diri saya tuh punya, kelebihan apa yang saya punya, kelemahan apa yang saya punya, biar suatu saat saya tuh bisa kayak apa namanya, kayak mengatasi kelemahan saya itu seperti apa, terus kelebihan yang saya punya, tapi orang lain pun nggak punya gitu Kak. Seperti itu. Pengalaman yang cukup baik ya, Kak. Untuk selanjutnya, saya mau meminta pendapat Kakak nih. Menurut Kakak, konsep diri positif itu seperti apa dan konsep diri negatif itu seperti apa? Oke, kalau konsep diri yang positif itu menurut saya itu kayak penilaian diri yang misalkan tuh dia itu bisa jadi pribadi yang hangat, terus penuh keramahan, terus dia itu punya sikap tenggang rasa dan peduli akan orang lain. Terus dia pun juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungannya gitu Kak. Itu yang konsep diri yang positif. Sedangkan yang negatif itu kayak apa? Itu juga dapat menimbulkan penilaian yang negatif pula. Jadi kayak misalkan dia itu nggak punya harapan gitu, ataupun punya harapan tapi terlalu tinggi harapannya Kak. Terus habis itu juga dia punya harapan tapi nggak realistik harapannya itu. Dan pastinya punya penghargaan diri yang rendah pula Kak. Gitu. Baik. Untuk selanjutnya, apakah Kakak ini setuju bahwa konsep diri adalah pengetahuan tentang diri kita sendiri untuk mengenal diri kita sendiri lebih dalam gitu loh Kak? Apakah Kakak setuju? Iya, saya setuju. Dan apakah saat kita sudah bisa menemukan konsep diri kita sendiri, berarti kita sudah dewasa atau ada hal-hal lain yang harus apakah? Halo? Iya? Gimana Kak? Apakah menurut Kakak ini ketika sudah menemukan konsep diri kita sendiri ya, itu berarti kita sudah dewasa ataukah belum? Kalau menurut saya Kak ya, bisa dikatakan kalau kita udah punya konsep diri itu bisa dikatakan kita tuh sudah dewasa gitu. Alasannya karena kalau menurut saya Kak, orang dewasa tuh kayak dipandang kayak dia tuh mampu untuk mengatur pilihannya sendiri dan mengatur dirinya sendiri gitu kan. Yang kedua, yaitu juga orang dewasa tuh kayak punya pandangan kalau dia itu punya pengalaman yang banyak gitu Kak. Jadinya apa ya? Kayak istilahnya itu jadi karena dia itu punya pengalaman dan kayak dari pengalaman tuh dia tuh bisa belajar lebih apa itu namanya? Lebih baik lagi dan bisa memperbaiki diri lebih baik lagi gitu Kak. Oke, baik Kak. Barusan tadi pertanyaan terakhir ya.
Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai Ya, mengenai pengetahuan tentang konsep diri ini ya. ya Terima Kak. kasih banyak. Sama-sama. Lain kali bisa wawancara lagi ya. Jika Iya Kak. Terima kasih juga. Oke. tidak. Sampai ketemu Kak.